Dikasih bantuan 1,5 M lebih milih BPJS. Jual kesedihan, donasi untuk bayar hutang. Wah, kisah Pak Agus yang disiram air keras oleh karyawannya semakin menarik perhatian warganet, guys. Yang awalnya kisah ini terdengar pilu, menyedihkan dan sangat menyayat hati, tapi sekarang justru malah bikin darah tinggi. Nah, jadi awalnya seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, YouTuber yang bernama Pratiwi Novianti ini atau akrab disapa dengan Teh Novi, yang juga merupakan aktivis sosial, membuka donasi untuk bantuan pengobatannya Pak Agus. Dan Pak Agus ini juga sempat menceritakan kisah naas yang menimpanya ini di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Nah, singkat cerita, Teh Novi ini dapat kabar kalau dana donasinya Pak Agus ini sudah mencapai 1,5 M. Tapi sayangnya dana ini digunakan di luar dari pengobatan Pak Agus. Wah, di sana langsung kecewa lah itu Teh Novi kan. Kok orang ini udah dibantu buat berobat tapi dananya malah dipakai di luar itu. Nah, hal inilah yang menghebohkan warganet, guys. Jadinya kasus ini dikawal rame-rame, guys. Banyak yang mencari tahu apakah benar ada kebohongan di sini. Terlebih lagi, kata Pak Agus, pihak rumah sakit yang menyarankan dia pakai BPJS. Seolah-olah nggak menerima pasien eksekutif atau pasien umum. Waduh, udah kelihatan kan janggalnya? Karena keadaan semakin runyam, ada yang bilang uang dipakai bayar utang, ditilep istri, dan lain sebagainya. Akhirnya supaya clear dan gak simpang siur, Bang Denny Sumargo kembali mempertemukan Pak Agus beserta keluarganya dan juga Teh Novi. Wah, klarifikasinya di luar Nurul, guys. Langsung aja, mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project. As always, kita bakal ngebahas apa yang lagi viral di media sosial. Wah, ini gila sih, semakin mengundang emosi warganet tentang kasusnya Pak Agus Salim ini, guys. Oke, kita coba bahas pelan-pelan ya, kenapa ceritanya bisa sampai serunyam ini. Nah, jadi awalnya itu Pak Agus terlibat cekcok sama karyawannya sendiri. Nah, dari pengakuannya Pak Agus, dia ini negur karyawannya karena membuat kesalahan enggak nyatet pesanan customer. Karyawannya itu bernama Aji. Nah, jadi si Aji ini setelah ditegur katanya nggak terima, guys. Dia itu merasa sakit hati ditegur sama Pak Agus dan hampir aja baku hantam. Tapi syukurnya nggak jadi ya. Nah, terus Aji ini bilang, saya nggak tinggal diam, lihat aja besok. Dikirainnya mau ngapain kan? Ternyata besoknya dia datang dan langsung. Nah, jadi gitu guys awalnya kenapa Pak Agus bisa sampai. Oke, kita lanjut ke part menuju konflik. Jadi Teh Novi yang merupakan YouTuber sekaligus aktivis sosial, dan dia itu memang mendedikasikan kehidupannya itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, salah satunya pengobatan Pak Agus. Teh Novi ini bantu open donasi supaya pengobatannya bisa lebih cepat sembuhnya. Siapa tahu ada operasi atau pengobatan lainnya yang membutuhkan biaya tinggi supaya bisa segera ditindaklanjuti gitu, guys. Bahkan Teh Novi juga bantu Pak Agus ini bisa hadir di podcast-podcast terkenal supaya banyak yang tahu kisahnya, dengan harapan semakin banyak bantuan yang datang. Salah satu podcastnya yaitu Curhat Bang Denny Sumargo. Nah, singkat cerita, Teh Novi ini dapat kabar dari Wulan yang merupakan anaknya Wawa. Wawa ini adalah bibitnya Mas Agus, guys. Wulan ngabarin kalau jumlah donasinya udah sampai 500 juta. Wah, seneng banget kan ya, udah terkumpul cukup banyak donasinya. Nah, selesai Teh Novi nanya lagi ke istrinya Pak Agus, yaitu Mbak Elmi. Entah ada miskomunikasi atau gimana, kata Mbak Elmi jumlah uang donasinya itu 1,5 M, guys. Selang sehari dari 500 juta langsung jadi 1,5 M. Dan Teh Novi otomatis langsung kaget dong ya, karena dia nggak ada pemberitahuan apa-apa. Nah, jadi dari sini udah kelihatan dong ya, nggak ada transparansinya. Selain itu juga Pak Agus ini dikabarkan masih berobat menggunakan BPJS, guys. Terus 1,5 M itu dikemanakan? Kok bisa masih pakai BPJS? Karena kan seperti yang kita ketahui bersama, pengobatan menggunakan BPJS itu prosesnya lebih lama ya daripada yang biasanya. Nah, karena dana 1,5 M-nya itu nggak dipakai buat pengobatan, buat apa open donasi untuk pengobatan, tahu-taunya nggak dipakai buat berobat. Nah,
Nah, ini kita udah memasuki part konfliknya, dimana Usut punya usut. Anaknya Wawa ini alias Wulan ngasih tau Teh Novi kalau sebesar 98 juta uang donasi tersebut digunakan untuk bayar utang, karena kalau nggak rumahnya bakal disita, guys. Di sini letak keberatannya. Harusnya kan dana tersebut dipakai berobat, ini malah dibagi-bagi untuk kebutuhan di luar itu. Nah, ada juga yang bilang nih, kalau udah didonasikan terserah dong dananya buat apa. Oh, nggak bisa gitu, itu namanya pembohongan. Kalau kita open donasinya pengobatan, ya harus dipakai pengobatan. Coba orang mana yang rela kalau open donasi untuk bayarin hutang? Ini jatuhnya Pak Agus dicap kayak jual kesedihan gitu loh, guys. Pak Agus itu sempat bilang kalau dokternya yang menyarankan dia pakai BPJS, guys, karena katanya lebih mudah. Terus itu rumah sakit pemerintah dan juga udah banyak yang pakai BPJS di sana. Nah, jadi pernyataannya itu seolah rumah sakit tersebut tidak menerima pasien eksekutif atau pasien umum, mending pakai BPJS aja, guys. Tapi hal ini langsung dibantahkan oleh salah satu komentar dokter yang aku kutip dari kanal YouTube-nya Curhat Bang Denny Sumargo. Saya sebagai seorang dokter miris dengar semua pernyataan yang seolah-olah menjatuhkan RSCM. Rumah sakit mana yang menolak pasien eksekutif? Pernyataan dari keluarga terkesan menyalahkan RSCM. Bagaimana kalau Bang Densu langsung ke pihak RSCM langsung menanyakan? Karena setahu saya pasien berhak memilih apakah ingin menggunakan BPJS atau mau berobat secara eksekutif alias pasien umum. Yuk diusut aja biar tahu mau bohong apa lagi keluarganya. Nah, jadi gitu guys, mungkin ada yang pernah atau berpengalaman menggunakan BPJS dan relate sama komentar dari dokter tadi. Kalian bisa sharing tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan inti dari kasusnya Pak Agus itu gini guys, kalau udah open donasi untuk keperluan berobat, ya dipakainya untuk keperluan berobat. Tapi kalau pengobatannya belum terjamin, kenapa dananya malah dipakai hal-hal lain? Semisal kalau pengobatannya itu udah terjamin, udah kelar, udah beres, dan uang donasinya itu kelebihan, itu baru boleh terserah mau dibagiin ke keluarga atau gimana. Tapi kalau kasus yang ini itu jatuhnya pembohongan guys, karena kan open donasinya untuk berobat tapi uangnya malah dipakai untuk hal yang lain. Nah, jadi gitu, sampai sini paham kan kasusnya? Kalau menurut pendapat kalian tentang pembahasan ini gimana guys? Apa benar menyimpan banyak kebohongan di balik kisah pilunya Pak Agus ini? Aku mau tahu tanggapan kalian, so please tuliskan di kolom komentar. Dan juga kalau kalian mau kita bahas apa lagi di next konten, bisa komen di bawah ya. By the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Media Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye bye.